Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Al-Saibah Faroha. Saya dari kampus IAIN Al-Qadiri Jember, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Kiai Ahmad Muzaki Shah. Yang pertama adalah ilahi anta maksudi. Yang kedua, istiqomah kunci segalanya. Yang ketiga, satu dalam cinta. Yang keempat, mencari rezeki dengan bersedekah. Yang kelima, ikhlas adalah tarkul ikhlas. Yang keenam adalah amalan sama getar aura berbeda. Yang ketujuh, jangan mati sebelum mati. Yang kedelapan, yang ada hanya syukur. Yang kesembilan, thariqah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilahi anta maksudi ini adalah salah satu bacaan zikir yang bisa diamalkan umat muslim. Zikir ini mengandung arti mendalam tentang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi bukan merupakan bagian dari Al-Quran ataupun hadis. Bacaan ini berasal dari syair Rabi'ah Al-Dawiyah, seorang sufi wanita terkenal beraliran Sunni yang terlahir pada tahun 95 sampai 99 Hijriah. Mengutip buku perkembangan tasawuf dari abad ke abad oleh Buya Hamka, Robiah semasa hidupnya banyak membuat syair-syair mengenai kecintaannya kepada Allah. Salah satu kutipan syairnya adalah ilahi anta maksudi ini yang artinya adalah ya Allah, hanya engkaulah yang aku tuju, ridhomu yang aku dambakan, berikanlah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Dalam banyak ceramahnya, Kiai Ahmad Muzaki Shah, beliau sering membawakan hadis yang menyebutkan kaum yang menyembah Allah hanya karena takut akan siksanya, yang demikian adalah model ibadahnya kaum sahaya. Yang kedua adalah kaum yang menyembah Allah hanya untuk mengharapkan balasan pahalanya, yang demikian ini adalah model ibadahnya kaum pedagang. Yang ketiga, kaum yang menyembah Allah bukan karena takut akan siksaannya, juga bukan karena tamak akan pahalanya, melainkan semata-mata atas dasar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua adalah istiqomah kunci dari segalanya. Al-Ghazali ketika menggambarkan beratnya istiqomah menyebutkan sebagai lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang. Mengingat betapa beratnya pekerjaan istiqomah, maka dalam Islam derajatnya dianggap lebih baik dari 1000 karomah. Dalam pandangan Kiai Ahmad Muzaki, istiqomah itu merupakan kunci dari segalanya, sebab dalam istiqomah telah terkumpul secara inheran sifat sabar, yakni syukur, ridho, ikhlas, dan tawakal. Orang yang tidak yakin atau tidak sabar atau juga tidak ikhlas tentu tidak akan istiqomah dalam melakukan sesuatu. Karena itulah istiqomah merupakan sesuatu yang sangat penting sekaligus sangat berat. Mungkin karena beratnya pekerjaan istiqomah, maka setiap akhir acara zikir Kiai Ahmad Muzaki tidak bosan-bosan mengajak para jamaah untuk selalu memohon kepada Allah dalam doa, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah juga bisa diartikan sebagai konsistensi iman. Yang istiqomah adalah iman yang tidak pernah goyah dan tetap lurus di jalannya. Istiqomah juga seharusnya tidak saja dalam hal iman, akan tetapi juga akhlak, kepribadian, dan prinsip-prinsip hidup. Yang ketiga adalah satu dalam cinta. Bagi Kiai Ahmad Muzaki, mendekati Allah dengan cinta adalah sesuatu yang paling utama, sebab dengan cinta seseorang dapat menurunkan rahmat Allah yang tidak dapat diturunkan dengan wasilah lain. Menurut Kiai Ahmad Muzaki, Allah tidak dapat dijangkau dengan pandangan mata kepala, sebagaimana firman-Nya, la tadrikuhul absar, tetapi sangat mungkin dijangkau dengan hati dan cinta, sebagaimana ditegaskan oleh para sufi. Kulihat Tuhanku dengan mata hatiku dan cintaku, maka aku pun berkata tidak disangsikan lagi yang engkau itu adalah engkau Tuhan.
Sebuah syair ini melukiskan Allah menyeru kepada hambanya, kenalilah diriku dengan cintamu, maka aku pun akan mengenalimu dengan cintaku bila engkau telah mengenaliku dengan cintamu. Dan aku telah mengenalimu dengan cintaku, maka diriku akan ada dalam dirimu dan di dalam dirimu ada pada diriku. Dirimu dan diriku satu dalam cinta. Di antara tanda-tanda cinta hamba terhadap Allah dapat perspektif Kiai Ahmad Muzaki adalah hati selalu bersih dan dipenuhi keyakinan yang mantap. Lisannya selalu diseri puji, matanya selalu disertai rasa malu dan tangis. Ia merasa nikmat dan taat dan dalam ibadah kepada Allah. Bila seseorang telah tenggelam dalam lautan cinta ilahi, maka tidak ada satupun seseorang yang dapat mempengaruhi kepribadiannya. Seseorang yang telah mencintai Allah, menurut Kiai Muzaki, dirinya tidak mudah putus asa terhadap rahmat Allah. Yang keempat adalah mencari rezeki dengan bersedekah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa wali-wali Allah itu hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Quran Surat 8 ayat 34. Sementara salah satu tanda orang yang bertakwa adalah bersikap dermawan dalam segala hal dan dalam kondisi baik lapang ataupun sempit. Dalam bahasa Arab, kedermawanan disebut al-sakhwah, lawannya adalah kebakhilan atau al-buh. Orang yang bersifat dermawan dinamakan syakhi atau karim. Karena sifat Allah Maha Pemberi, maka salah satu namanya adalah Al-Karim. Ketika ditanya Kiai Muzaki mengapa kedermawanan tersebut merupakan faktor yang utama dapat mempercepat seseorang usul ilallah, karena itu karakteristik dari waliullah salah satunya adalah dermawan, yakni yang mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri walaupun dirinya dalam kesulitan. Yang kelima adalah ikhlas adalah tarkul ikhlas. Menurut Kiai Muzaki, Al-Quran menyebut kata ikhlas sebanyak 7 kali yang secara umum dapat diartikan sebagai beramal semata-mata karena Allah. Kiai Muzaki mempunyai pandangan yang unik tentang konsep ikhlas. Menurut beliau, ikhlas itu tidak untuk diwacanakan tetapi diamalkan, dan yang paling tahu apakah seseorang beramal dengan ikhlas atau tidak adalah dirinya sendiri. Bagi saya, kata beliau, ikhlas itu adalah tarkul ikhlas dan riya adalah tarkur riya. Yang keenam adalah amalan sama getar aura berbeda. Dalam satu kesempatan, Kiai Muzaki pernah bercerita tentang karomah waliullah Syekhana Khalil Bangkalan. Menurut beliau, suatu hari para petani timun di Bangkalan resah sebab setiap timun yang siap dipanen selalu didahului dicuri maling. Peristiwa tersebut terjadi berulang kali. Akhirnya mereka memutuskan untuk sowan minta tolong ke Kiai Khalil agar dapat solusi. Sesampainya di rumah Kiai, kebetulan saat itu Kiai sedang mengajarkan kitab Nahwu Jurmiyah kepada para santrinya. Menurut Kiai Muzaki, sungguh luar biasa ucapan Kiai Khalil selalu didengar Allah. Permohonannya tidak pernah dikecewakannya. Koma Zaidun memang hanyalah sebaris huruf, tak ada daya dan kekuatan siapapun bisa mengucapkannya, tetapi sangat pengucap huruf yang lebih penting. Ucapan sangat arif yang hatinya telah bening dan damai selalu didengar Allah. Ucapannya adalah kenyataan, kehendaknya pun adalah wujud nyata. Dalam pandangan Kiai Muzaki, kehidupan yang baik itu selain diukur oleh tingkat keimanannya dan nilai yakinnya, juga diukur oleh tingkat amal solehnya dan kemanfaatannya pada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sebaik-baik hidup manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya adalah nomor 8, yang ada hanya syukur. Menurut Kiai Muzaki, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, termasuk apa yang disebut dengan bencana. Bahkan orang yang tertusuk duri saja ada hikmahnya, apalagi perkara besar ataupun bencana besar. Pasti di dalamnya mengandung hikmah. Jadi kesimpulannya adalah Kiai Ahmad Muzaki Syekh adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal dengan pemikirannya yang moderat dan toleran. Beliau dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam dialog antaragama dan mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.